Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Awal Liver MV. Apa kabar kalian semua? Aku harap siapapun, kapanpun, dan dimanapun kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada video kali ini aku bakalan berbagi tips lagi, tips yang nggak ada hubungannya dengan motor ya. Ya kemarin kan aku udah ngasih tips gimana caranya aku ngerawat rantai Triple S ASBT yang aku pakai saat ini. Nah, pada video kali ini aku ingin berbagi tips bagaimana aku merekam audio di kamera ini dan kamera sebelumnya. Kalau kalian nonton videoku sebelumnya, sebelum aku pakai GoPro, aku pakai kamera Isawing, yang dimana kita tahu sendiri untuk kamera Isawing ini belum support untuk kamera eksternal ya. Tapi gimana caranya aku bikin video dengan kamera itu tapi aku masih bisa ngomong. Nah, sedangkan untuk kamera ini sendiri sebenarnya udah support untuk untuk mikrofon eksternal, tapi aku masih belum punya ini mikrofonnya yang untuk nyolok ke kamera ini, aku masih belum punya. Dan gimana caranya aku bikin video ini dengan aku masih bisa ngomong saat bikin video ini. Nah, tipsnya kayak gini. Oke, ini dia setup audio motor vlogku. Jadi aku bikin video motor vlog. Ya inilah alat-alat yang aku pakai untuk ngerekam audionya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin ngira aku pakai mikrofon eksternal yang bener-bener mikrofon terus colok ke kameranya, sebenarnya enggak. Jadi antara audio dari kameraku sama audio yang aku ngomong itu kepisah teman-teman. Jadi aku nyambunginnya bener-bener melalui proses editing. Nah, untuk alat yang pertama itu ini handphone Samsung Galaxy Grand Prime. Untuk kualitas audionya aku suka ya. Dia apa ya, gimana ya jelasinnya, dia ngompres tapi kompresnya itu halus banget. Jadi antara suaraku dan suara sekitar, kayak suara orang lewat atau gimana kan, kalau kita bikin video di luar kan bakalan apa ya, ke distorsi banget dengan suara-suara lain. Nah, enaknya Samsung ini, kenapa aku lebih rekomen Samsung dibanding merek yang lain, dia punya apa ya, dia punya settingan audionya tuh bagus. Jadi suara kita kedengeran dengan jelas, tapi suara yang lain juga terdengar dengan jelas. Jadi dia nggak benar-benar pure 100% ngekat suara-suara dari luar. Nah, untuk hasilnya mungkin kalian udah sering dengar ya, kalau misalnya kalian sering nonton videoku, ya itu audionya benar-benar dari handphone ini. Untuk aplikasinya yang bawaannya rekam audionya itu. Nah, terus dari handphone Samsung ini, alat yang pertama kali aku pakai sebelum aku punya mikrofon eksternal, yaitu ini teman-teman. Ini headset dengan merek, ini bukan merek Samsung nih, seingatku tuh Samsungku rusak. Oh ya, ini Vivo. Aku pakai headset ini awal-awal. Jadi untuk ini headsetnya ini, apa sih namanya, speaker untuk telinga ini aku bener-bener aku lipat gini, bener-bener kayak jadi aku giniin, terus aku selipin entah di mana gitu yang bisa aku selip. Terus ini mikrofonnya ini bener-bener aku taruh pas banget kayak di samping pipi gitu. Jadi misalkan ini untuk pelindung mulutnya ya, jadi bener-bener aku tempelin di samping sini, benar-benar ditempelin di sini pakai isolasi yang biasa kalian pakai buat kabel. Nah, kalau misalnya kalian tahu isolasi kabel, nah itu aku pakai isolasi kabel. Itu untuk video awal-awal aku pakai ini. Untuk hasil suaranya ya kan bisa nilai sendiri sih, tapi menurutku hasil suaranya terlalu high, jadi nggak terlalu apa ya, suara frekuensi low-nya kurang dapet sih untuk headset ini. Terus aku upgrade juga untuk mikrofon. Nah, ini aku beli murah meriah ini. Ini juga udah aku kabel tis, soalnya ini sering copot untuk apa sih, filternya ini.
biar suaranya nggak terlalu pumpy banget. Jadi untuk kalau teman-teman nggak tahu fungsinya busa ini untuk apa, itu untuk ngatasin suara apa ya, kayak pumpy gitu kalau pas kita nyebut B atau P gitu. Nah ini untuk ngatasinnya pakai ini nih. Ini aku lupa aku beli harga berapa, seingatku tuh nggak nyampe 30.000 aku beli ini. Nah cuman kelemahan dari mikrofon ini saat kita colokin ke handphone, kita butuh lagi alat yang namanya audio splitter. Nah aku pakai ini juga aku beli sepaket seingatku sama ini. Jadi untuk mikrofonnya aku colokin ke sini, terus udah kayak gini, terus aku kantongin. Udah aku bakalan bikin video dengan audio settingannya kayak gini untuk saat ini ya. Tapi kedepannya aku bakalan beli lagi sih untuk mikrofon yang bisa langsung nyolok ke kamera ya, biar nggak ribet aja. Tapi selama ini aku pakai ini nggak terlalu ribet sih. Toh juga di aplikasi editing juga udah cukup pinter. Jadi aku tinggal klik-klik aja, nanti dia bakalan otomatis menyesuaikan ya untuk audio dan videonya. Nah kalau untuk kualitas bahan apa ya, plastik murahan sih sebenarnya ini. Tapi untuk kualitas audionya lumayan. Cuman PR-nya mungkin bagi teman-teman yang mungkin bingung kok suaraku kayak gini ya, kok suaraku kayak gitu ya. Mungkin lebih ke posisinya. Nah di sini aku bagiin aja posisi yang biasa aku pakai. Misalkan ini pelindung mulutnya ya. Nah aku biasanya aku taruh kayak gini nih. Jadi misalkan mulutku ngadepin ke sini. Nah ini aku hadapin ke busa helm yang ada di sini. Jadi kayak ketutup gitu. Aku udah nyoba juga untuk posisinya di sini atau posisinya ngadep kayak gini. Hasil suaranya kurang enak didengar. Aku lebih seneng ngadap kayak gini sih. Bisa coba juga untuk teman-teman yang pengen nyoba posisi kayak gini. Tapi ya diulik-ulik aja sih, selera orang kan beda-beda ya. Jadi tergantung teman-teman pengennya kayak gimana untuk settingan. Bukan settingan sih, tapi penempatan mikrofon di helm kalian. Nah inilah sebenarnya settingan atau setup sih, lebih tepatnya ini setup audio saat aku bikin video motor vlogging. Nah itu tadi untuk tips yang bisa aku bagiin ke teman-teman. Jadi emang ya bener aku pakai handphone, ya handphone lama sih itu sebenarnya, handphone Samsung Galaxy Grand Prime. Ya HP zaman kuliah sih, tapi sampai sekarang masih hidup dan masih bisa aku pakai. Terus ya untuk kualitas audionya aku akuin ini cukup bagus dan cukup enak juga didengar. Cuma memang iya agak sedikit repot waktu pas editing ya. Jadi aku harus nge-synchronize dulu untuk audio dan videonya, dari audio kamera sampai ke audio yang ketangkep sama mikrofon ini. Paling lebih repot di ini sih, di proses editingnya aja sih. Sama ini sih paling tadi kan aku juga udah ngebagiin gimana caranya aku ngulik posisi dari kamera ini. Terus sebelum aku beli kamera sih, sebelum aku beli mikrofon yang bentukannya mikrofon, aku juga tadi udah ngeset juga. Awalnya itu aku make headset aku nggak tahu itu headset apa ya, headset bawaan dari masuk. Oke. Ya intinya itu headset bawaan dari handphone aku pakai awal-awal. Jadi kayak ya udah, aku masih belum punya mikrofon eksternal, adanya cuman headset. Dan pas aku coba juga bisa ngerekam untuk suara. Dan aku juga ngakalin gimana caranya supaya nggak keganggu dengan headsetnya, dan mikrofonnya dapat aku taruh di helm dengan enak juga.
Tapi ya rada PR sih sebenarnya nyari-nyari posisi kayak gitu. Tapi kalau udah dapet posisi fixnya itu enak banget sih untuk diedit dan hasil suaranya juga oke banget. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Share juga ke temannya, pacarnya, orang tuanya, selingkuhannya, atau sanak saudaranya lah. Share aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, and ciao.